dan kena kuburan. Ustaz Ansar beberapa malam yang lalu takziah. Langsung ada jemaah di sampingku, nasi Ustaz, ya wita tolong itu Ustaz kita. Deku tambah Ustaz, wasi filmnya tuh Ustaz. Kuburannya ini, ya Allah, na'udzubillah, tiba-tiba tertutup rapat, riwatuna engkau jenazah. Jadi saya berkata, jadi di apa mi jenazahnya orang hebat kah? Dia bilang di Parikanu Ustaz, di Tilok di Lau Ede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobe. Kalau jemaah lobe, Ustaz cepat baca doa. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jemaah taksiyah sekaligus bisa disambung tidak calon dodonna ulangi calon sesengnya narodo madodonge de ala dok magetip puang. Malam ini insyaallah Ustaz Ansar akan membahas materi baru yang tidak pernah juga didengar di kampung tak. Diawali dari peringatan Allah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira engkau diciptakan dengan begitu saja? Dan apakah engkau mengira tidak akan dikembalikan kepada kami? Summa ilaina turja'un. Di suki tumatu di pamasena puang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga nanti kita kembali dalam keadaan selamat. Maka semoga nanti narekoli suni di pamasena puang Allah ta'ala mau pemuki nama decem muki insya Allah. Banyak manusia yang lupa diri riwatun natu tak kalupa nase ngalena dek namate. Mereka tahu tuh tak kalupa lena nase kapat tuh selama-lamanya. Dek napa dicengi sifatna, na dek to napa dicengi persiapan loka di kuburan. Maka perlu diingat kepada kita semua peristiwa-peristiwa sebelum jenazah dimasukkan di dalam lahat, kejadian itu rilalena bolai. Semoga kita bisa mengambil hikmah malam ini yang hadir. Kejadian-kejadian aga narodo sohorok terjadi yang umum terjadi pada saat ada orang yang sudah meninggal. Kejadian pertama umumnya terjadi pada saat jenazah sudah dimandikan. Di antara jemaah pasti pernah ada yang melihat kejadian ini. Kejadian itu dimulai setelah jenazah dimandikan. Kain kafannya tidak cukup. Biasa kinau lengkap pramita. Ditarik dari kepala, tidak sampai di kaki. Ditarik dari kaki ke kepala, tidak sampai ke kepala. Tidak cukup kain kafannya. Padahal seharusnya lebih. Ustaz, nah dia rajin salat Ustaz. Nah mau mah rajin nasumbayan aku mojak si paki. Betul tidak? Pak mereka tuh pakai tuh. Rajin sumbaya tapi senajana si pak. Betul? Mudah-mudahan ada tersinggung.
Melo itu nak tersinggung, berarti ini nak kena. Rajin salat tapi majak sifat. Kenapa Allah memperlihatkan kenyataan ini? Tiada lain dan tiada bukan pelajaran kepada orang yang masih hidup, bahwa sifat kebaikanmu yang insya Allah yang akan menjadikan orang selamat nanti pada saat sudah meninggalkan dunia. Peristiwa yang kedua itu terjadi pada saat jenazah diantar dari rumah sampai ke kuburan. Kuburan sebelum digali maka pasti diukur dulu panjangnya jenazah. Lalu ditambahkan minimal kira-kira 1 jengkal di kepala dan 1 jengkal lebihnya di bagian kaki. Tapi apa yang terjadi? Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita untuk pelajaran. Supaya dipadicengi si Pak Ede. Tidak sedikit itu peristiwa yang terjadi. Kuburan riwetun nalatui jenazah. Dek nagena kuburan. Magai menu nih. Betul tidak? Dek nagena kuburan. Ustaz Ansar beberapa malam yang lalu takziah. Langsung ada jemaah di sampingku. Nasi Ustaz. Ya wita tolong itu Ustaz kita. Deku tambah Ustaz. Wasi yang film ya tuh Ustaz. Kuburannya ini. Ya Allah na'udzubillah. Tiba-tiba tertutup rapat. Riwatuna engkani jenazah. Jadi saya berkata. Jadi dia apa mi jenazahnya? Orang hebat kah? Dia bilang di Parikanu Ustaz. Di Tiloka di Lau Ede. Karena kuburan tidak mau menerimanya. Itu pelajaran bagi kita semua. Agan arana kepakor. Mega duit tapi dek na elok kina terima tanah na. Apa kalau begitu ya? Dan umumnya kejadian ini kejadiannya terjadi kepada anak yang durhaka lokari tomatoana. Ya itu. Apa gunanya salat siang malam? Haji umrah berkali-kali narik ke madoraka kilo kali tomatoata. Coba dijawab. Diterima kah ibadata? Menukik do, diterima atau tidak? Ulangi, yang gadis-gadis bagus. Diterima tidak? Mau ata ma koko ya nana ta de. Pede mataan resikola nama koko di tanah ede. Engka gejalana. Pede napa nih dita kurang ngajar. Aku miro kapak di kampung ko pakro di ko dek mah. Dek mah koe. Ini namita Ero cedek mi, compak nih ro. Nasi dek mah. Muncul di sekarang cedek mi. Ada tanda-tanda sekarang anak-anaknya dek pedek matan resikola anak pedek napa nih dita. Bukan juga melawan tapi dek hargai sama Tuhan. Jenazah sampai di lahat kuburan tidak mau. Tapi tiba-tiba dek nagena kuburan. Tanda apa itu? Maunya kita itu atau maunya Allah? Apalah ya tapakkarun. Pikir-pikir itu nih rodo supaya dipadicengi si Pak tak jadi pan rasu-rasu ega. Ada suami napan rasa-rasa benena. Sebaliknya ada istri napan rasu-rasu lakaina. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Coba saya tes. Umumnya kita laki-laki pasrah kalau hanya beli baju menjelang lebaran. Ya lagi nah hebat nak kasih. Tapi coba bedain itu sana. Nakung kaboting, dia beli baju baru. Jujur gitu, dia beli. Ada sampang kamu na boting. Pokoknya. Napa wae lah kena elok sih katu baju seragam nasem baru-baru boleh dulu Pak Boti jika ditangkap baju seragam nasem lais sudah dipakai ya mah aja nih melo-melo nak ditamu na mojo gara-gara bertanya baju baru. Umumnya ibu-ibu kalau ada pengantin tetangga keluarga terlupa baju baru ini kasih urane upuk muan kok baju baru tan dulu buat dipakai.
Akhirnya kasih lakain. Nah, mana emang aku baju baru. Nasa laitoi waktu nama paci. Laitoi waktu nak wotinge. Laitoi nak pesta. Nasa lakain na ulala. Pako kata madodo kasih lakai ya Pak Beni itu tadi. Dan nampak krono. Ulangi dan nampak krono. Nasa bah. Syahdu naum kali nasa bah. Bu, oi bu, sebelum lanjut, baca sangaring kapak boting, jangan apa dipakai baju baru, elok ki, ero, tiap ada nih ro. Peristiwa yang kedua itu juga sering terjadi di mana-mana. Lihat lahat tidak cukup. Apa tanda narodo? Ini mana normal pelajaran Pak? Tanda pelota. Yang ketiga dan keempat, peristiwanya salah satunya pasti nak kena. Tapi mudah-mudahan peristiwa yang ketiga inilah yang terjadi pada kita nanti narekok mate ki. Apa itu? Jenazah. Kalau dia adalah orang yang baik, madece sumpah jana, madece padana rupa tahun adito nama doraka kalau kaditama Tuhanna. Mungkin timbangannya di atas rumah pada saat sudah dimandikan diangkat menuju ke kuburan. Anggaplah kira-kira 60 kilo atau 50 kilo. Alhamdulillah. Pada saat akan diturunkan ke dalam lahat, timbangan itu entah kenapa tiba-tiba hilang beratnya. Tabe, engkau biasa pertama jenazah kue. Tabe iga, idi. Oke, menuki. Jadi kutana kak Cina supaya nang kali mana ibu-ibu ede, supaya naiseng agak kejadian. Pak diaseng kak tuh ya tuh mate ede tuh salah mate tak pura dikubur pura nih deh tuh. Peristiwa demi peristiwa akan terjadi. Waktu itu di panu jenazah di kuburan ini. Jadi janganlah ribut dan janganlah tertawa terbahak-bahak pada saat lo kaki bangan terak kuburu. Pak engkak itu kejadian malopo. Kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang baik, anak yang saleh, maka pada saat tubuhnya dimasukkan ke dalam lahat, maka jenazahnya ibarat seperti bantal guling. Entah kenapa dan itu tidak akan pernah masuk akal. Lenya itu timbangan alias maringan nih. Tapi lopo bapak menuki betul atau salah? Lopo pusat data betul atau salah? Betul atau salah Pak? Lenya itu timbangan. Mita nih rodo bu. Kalau istri patuh kepada suami harapan lah tuh. Nah senabita istri itu paling gampang insya Allah tamat surga. Yang penting madeceng sumpah jata patuh kepada suami. Ini tuh makun reli obat tak. Naku apa tu mungkin dilakai tak insyaallah malu mau kita masuk surga. Ini kasih urang dedek padisanya. Tapi atau kayak sama dia makun reliut mewana dilakainna. Mari Pak, betul atau tidak Pak? Magam kalinga. Kalinga. Magi Ustaz, tong aja sedingin. Kau mereka berkampung ku pakrodo nolek koe liu paham mewana kamato dari mewah dilakain karena kita suami kasih nade delok maruka lebih baik diam daripada pedek maruka lu tu amang pene de repai pene sisa sikitu meli kotos ya mewah agak rasa makmato iko makanya santai nak kami guys. Tapi ini Pak narek komicai bene tak sabar nih anggaplah radio rusak. Besato ya ada radio rusak. Nak para lu si sembah lagi mic makna la 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 la. Ibu, siapa perempuan ingin banyak rezekinya senangkan suami kalau suami ada di rumah. Resep ini. Siapa yang ingin suaminya bahagia dan pintu surga semakin dekat, maka sambut dan layani suami kalau ada di rumah. Paling tidak, begitu suami masuk di rumah, sambut dengan senyuman dan peluk serta cium suami. Masya Allah, tabarakallah. Bude.
Suami sudah capek kerja dari pagi sampai menjelang sore. Begitu sampai di rumah, istri sudah sambut dengan senyuman yang cantik. Sudah pakai lipstik, sudah pakai batu tawas. Pura toni rumah kasih nasisir gemakna. Nana ita nilakain na pole di otona atau pole motorona. Tanpa maket dah papa. Nyamu pa. Nampak kau tahu makir beneta na kong kaki. Magista. Nyamu pa. Engkau tahu ni rumah anak tatap paket dah. Mama datang papa. Udah. Aman agak nasik, iya nak papi, pipa datang. Ya Allah ya Rabbi. Itulah Nabi sampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Nama tu bola tak bola dek, nama luar, bola masipeng, tetapi bene tak makiade, anak tak mapato. Tegaknya disapa, surga ya tu. Dibandingkan rumah besar, rumah berlantai-lantai tapi baine de liom mewana lokari lakaiye. Anak de to pada lo mangkali ada. Wah, de si gaga. Bagaimana Bu? Bahagia tuh. Bahagia Pak tuh. Dia nama lopo gak bolata tapi baine tak mapato, anak tak mangkali ngamarang ada. Dibandingkan lopo na bolana kau to na dua tapi anak de mangkali ada. Baine lebih mewana. Deh. Jangan suka bahagia. Lenyap itu bahagia itu aku pakai tuh. Betul Bu? Menurut Ibu itu betul tidak? Tapi lebih bahagia lagi. Maya duit tak malopo bolata madece penghunina. Itu. Tabe kepada ceng. Tadi peristiwa yang ketiga, timbangannya tiba-tiba hilang. Jadi makutana makin oleh maringan. Itulah tanda-tanda alam di mana Allah berikan pelajaran. Mamuari mapakum tau makiromatu. Begitu dimasukkan ke dalam jallahat sambil ringan timbangannya, nama DC posisi nama ngolor ribatullah. Pakros tasli. Tanda keempat. Ini tanda mudah-mudahan moga kejadian di antara di subamatu anata. Aga narudo. Tanda yang keempat, timbangannya mungkin di rumah setelah dibungkus dengan kain kapan hanya 50 kilo. Tapi dia adalah anak durhaka. Tambah toi. Bayi nedik dalam kali ada loka di lakaiye. Tambai. Urani makasarai loka di benena. Dampeng. Melon aku nak kena toki urani. Jangan saya makun raya minta tahu. Cocok ya? Bilang cocok ya? Pakinta ya cocok. Urani mada cipta loka di benena. Insya Allah. Maka pada saat jenazahnya dimasukkan, kalau dia adalah orang yang penuh dengan dosa, dampeng, maka timbangannya yang tadinya mungkin 60 kilo, jatuh di makutana magai, maka berlipat-lipat timbangannya. Nah, liwat tu tanah jenazahnya. Boleh jadi 200 kilo, bahkan boleh jadi lebih dari 200 kilo. Nah, liwat tanah itu dipano. Magi Ustaz, betul atau tidak Pak? Betul Ustaz? Kali ini ngerodok Bu, supaya diseng agak kejadian. Ya melok nak kong kata biasa panok jenazah Pak. Ada nama. Aku kada tahu tak salah itu Ustaz. Pak jadi ceramah. Tapi ternyata tidak salah makumato tuh. Jadi mangkali mana nih? Roh ada ide dalam ceramah takziah ini. Aga naron aku timbang ata yang tadinya sebenarnya hanya 50 kilo menjadi 300 kilo. Pak gau tak mituru Pak kok gitu. Nauzubillah. Istighfar dulu apa disambut ceramah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bisa ulangi sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Diturunkan ke dalam liang lahat. Itu baru diturunkan. Berat dan timbangannya entah kenapa menjadi berat, jangan tanyakan.
terjadi lagi di bawah apa yang terjadi di dalam liang lahat supaya kita mengerti. Kayak itu jama-jamanya itu pas sosok itu tanya itu jama-jama malomo. Di bawah itu kadang ditemukan liang lahat sepertinya semakin sempit di bawah. Ada patoki. Biasa kakak tuh gak kejadian di awal tuh. Di bawah itu semakin pose itu tahu di awal. Pada ditaipin ya tahu di awal kasih. Kena tuh aku ungkap tahu kasih bapak panot jenazah. Sudah kaki kayak gai. Pacanana itu kasih ya ini. Ya atas dekat omin tapi sang lipat minaring. Ini dapat jamek kok tuh. Dibawa dalam keadaan sempit, dibawa dalam keadaan kepanasan. Engkau mupa tuh kejadian malopo di awal, mereka mupa. Tapi saya akan tidak bahas semua itu karena terlalu banyak masalah-masalah di dalam lahat narek meja matus Pak Ede pada saat itu oke. Berapa nih? 4. Peristiwa yang kelima terjadi pada saat orang yang mengurus jenazah di bawah. Dibuka kain bagian kepala, dibuka kain bagian tengah, dan dibuka kain bagian kaki. Apalah yang terjadi? Supaya kita juga semakin paham. Pada saat sudah dibuka, lalu dibaca ayatnya. Minha khalaqnakum. Dari tanah engkau berasal. Wa fiha nu'idukum. Dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tanah. Tapi tata cara prakteknya begini. Minha khalaqnakum. Dari tanah engkau dijadikan. Malah nih segenggam tanah. Boleh dari atas, boleh juga di sekitarnya kepalanya. Baru disimpan. Sekitar sini. Wa fiha nu'idukum. Dan sekarang dikembalikan engkau ke dalam tanah. Ambil segenggam tanah dari atas. Ataukah ambil dari sekitarnya. Simpan di tempat yang tidak jauh. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Tomate, emakku, bapakku, lakaiku, anakku. Kelak kita akan dibangkitkan kembali. Dan mudah-mudahan nanti kita semua sama-sama di taman-taman surga. Amin. Insya Allah. Disimpan lagi di sekitarnya. Peristiwa apa yang kelima setelah dibacakan itu ayat? Milauka di Ustaz Ede, bapak teman aku. Suara tak lantang. Supaya orang semua paham. Kalau jenazah itu adalah orang yang saleh. Maka insya Allah posisi jenazahnya akan sempurna menghadap ke Baitullah. Miring madeceng. Tapi kalau itu adalah anak durhaka atau memang nama dia sifat, mohon maaf jenazahnya yang tadinya dihadapkan ke Baitullah. Mohon maaf yang tadinya jenazahnya disempurnakan menghadap ke Baitullah. Tapi deh itu mangolo ke Baitullah. Naputar itu alena jenazahnya pakohe. Naputar alena. Tapi lopo. Betul atau tidak? Kali kiro Pak jangan sampai dasar amat dongeng. De toro ku pawangi ro kada tongang atau de kedamak betul atau tidak. Maka nak pakoro jenazah ro diputar kali di awal. Ada orang yang kasih begini jenazahnya di bawah. Tidak perlu Pak tahu de bato tu nama deco tu na tuo. Si bici nasi mega kejadian apa pakoro. Angkali ngaro anak-anak angkali ngamanen rona. Jangan saya HP min kata ni bela. Tanya anak itu kasih itu di awal tuh la ilallah bagaimana menjadinya kalau tiba-tiba kita mengurus jenazah orang tua mengurus jenazah anak tak ada kejadian yang pak tuh ganala dia lisu pasti kita tidak bisa tidur kasihan melihat tadi jenazah yang terputar sendiri. Mohon maaf ini bukan Allah tidak cinta dengan hambanya. Ini matom itu doh pakku itu sifat tanah pakku itu matut jenazah ta. Si kono roka apa? Ya. Tambah terus toh. Ulala. Mana-mana awan itu, mana-mana awan itu. Malu aku dipawangi tahu. Supaya na iseng ina na pada cerita si Pak Nana. Iya. Si Pandra sama kila putar ai. Naku tiap waktu mangolo waktu na biasa tuh.
Mak bani masuk dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di pos ronda apa kinta toy. Panaung 20 anden na cika. Pak. Ini toman remis ngaleta. Toma nih, nak menurut tak ini, elo maki pada baanu itu, elo lota, yang pasti mati mu toma gitu, pasang ke jagota, pasang ke jagota. Siaga nih peristiwa anak muda, sudah 5. Peristiwa yang keenam, ini yang paling umum dan gampang sekali dilihat. Jenazah setelah dikubur, diturunkan papan, dan setelah papan turun, jenazah sudah tidak kelihatan, maka tanah yang tadinya galian kuburan ditutupkan di liang lahat, dan Masya Allah tabarakallah sekaligus na'udzubillah, tidak sedikit jenazah yang sudah dikubur dek tunagenek tanah. Mitaki ini paling gampang dilihat. Ada jemaah waktu saya takziah sambil ia menangis berkata, Ustaz, kejadian tongong. Saya tidak sebut kampungnya, tapi demi Allah dia hanya berkata, kejadian tongo Ustaz. Waktu nama terima dan ditahu 2 mobil trek didatangkan untuk menguburkan tanahnya. Dia nagene 2 mobil trek. Pelajaran agama naro. Pelajaran agar Pak. 2 mobil trek didatangkan. Kenapa kuburan tidak cukup? Lo ketiga roca indra tanai. Secara akal seharusnya lebih itu kuburan. Karena ada di bawah jenazah, ada apa-apa, nak garuang nih. Tapi kenapa tidak cukup tanah? Kembali lagi, sipakna pak kau kami, sipakna. Pak kau kami sipakna tuh. Ternyata yang tadi saya kembali ke kasus itu 2 mobil truk tidak cukup. Dicari, ditelusuri sipaknya. Oh lala. Sangit nalai tahu ya gagana. Galuna gak tahu nala. Jadi waspadalah yang suka bungkus-bungkus. Kan termasuk naro. Nah di Cina iga mak bungkus paling mega. Tanya mati nih ja, percaya. Tapi nak nare mukti tuan rumah, silahkan ya masalah kalau tidak minta izin. Ya toh naruh di pandrengnya nata. Tidak halal itu Pak Ibu. Mau maaf ini. Betul bersih itu di makanan tapi tidak halal ya tuh. Pak Kon rangka sama. Udah. Nah bungkus nih di nama tasa. Nah bungkus topo mantu ini di menu apa sih senang bungkus si carita sih nasi di janre bepana. Makanya si lona menang meja nasi meja memang agak pak itu bungkus nasi naruh meja bungkus toni bepana atau dicarita topo meja. Tapi saya kira di sini tidak ada, jadi maksudnya tidak ada, jangan tidak begitu. Ulala. Dek, mesti memang saling mengingatkan. Jangan marah, Dek. Kan saling mengingatkan. Saling mengingatkan saja. Tapi lopo. Siagani rodendre. Kenapa tanah tidak cukup? Bero sohor Pak Di. Umum terjadi roh. Dan itu paling gampang dilihat. Dena tanah. Mesti diambilkan dari tanah tempat luas. Padahal seharusnya kenapa tidak cukup? Mestinya lebih. Sudah 6. Yang ketujuh. Yang ketujuh terjadi di tengah malam. Kira-kira sebelum jam 3. Antara jam 2 sebelum jam 3. Ini tanda mananya? Dari yang Allah Ta'ala paperin ngerang. Tapi di mana jenazah an kubur aku Pak Biding? Babela boleh kowe? Jauh ya? Oke baik, tidak apa-apa. Yang pasti saya yakin di antara semua yang ada pernah mendengarkan suara lolongan anjing di tengah malam yang suaranya sangat menyedihkan, memposesi. Itu terjadi antara jam 2 malam sebelum jam 3 subuh. Lolongan anjing yang sangat menyedihkan. Pada matoding kalinga materi sadana suwe. Saya perhatikan suaranya, tapi jangan ada yang bilang persis anjing. Pak Usalto itu Usalto ki. Nah paku atau Usalto. Kira-kira begini suaranya di tengah malam.
Suaranya sangat menyedihkan. Kita saja mendengarkan, mapesesek dingati. Biasa jadi dengar tuh, pernah jadi tuh. Saya sering mendengarkan lolongan anjing tengah malam begitu. Kalau ada sudah dikubur tadi sore, sering dapat tanda di tengah malam itu. Jam berapa dia bunyi? Jam 2 sebelum jam 3. Perhatikan nanti. Jam 2 sebelum jam. Berapa kali ia menarik lolongan anjing itu, berteriak antara 3, tidak cukup. 7, paling banyak 3, antara 3 dengan 7. Dia akan ulangi seperti itu. Apa artinya itu? Supaya disengi artinya. Kurang lebih mepaku artinya. Lolongan anjing itu sebenarnya nama siang itu tahu pura dikubur dendre. Aga naseng puang. Anak cucu Adam yang tadi sudah salat asar dikubur naliwat ni sesana di panrasa-rasa di lalu na kuburan na puang. Sesa pa kasih na puang, sesa pa puang. Diwa ni sesana di calar di lalu na nasaba panggaukan na tomi waktu na tuwo puang. Pese pa puang, tau liwat sesek kalena. Tapi apa daya, mau hidup kembali, dia nagaga kesempatan. Loka dituo, dia repenga kesempatan. Puang anak cucu Adam yang sekarang menangis meraung kesakitan. Ingin kembali hidup supaya rajin beribadah. Tapi dia nagaga lalu puang. Kamasiana kasih, kamasiana kasih. Itulah yang terjadi kepada kita. Dek memang patut dikasih sekali dek. Padahal di depan mata pahala melimpah, tapi di pas sia-sia mupi. Dek patut. Nanti pada saat mati semua orang baru menyesal. Tapi agak gunana. Agak gunana. Itulah makna kurang lebih lolongan anjing di tengah malam. Yang suaranya itu pasti tembus di hati. Nah ya lagi wisen roh. Semakin wisenan nih roh. Maka setiap mendengarkan itu istighfar ka. Puah. Pes sepatu sak dana suwe puah. Di tengah malam. Budi. Itulah maknanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa itu yang mau diambil kesempatan ini sebagai nasihat, sebagai sekaligus kesimpulan bagi kita semua. Tabe paricengi si pata. Nakumate ki nama dicemua si pata, megamotu tau rampe-rampe, maka dai melok paru kasih almarhum, nareko melok si pata. Rajin-rajinlah berbuat kebaikan kepada orang lain, menolong orang lain. Karena orang yang menolong orang lain, maka siapa yang dapat balasannya? Dia tu nak langsung loka diri, tapi anak tak mana tun runtuk Bade cena. Kulangi pengen. Orang yang rajin memberikan kebaikan kepada orang lain, maka siapa yang dapat balasannya? Tidak langsung itu kepada orang tuanya, tapi anak-anak natun runtuk mana yang barakah. Kalau dalam hidup ini baru 20 orang yang kita pernah perbaiki, maka ukurannya ada 20 tangan manusia nanti dia akan tolong anak tak narekot 20 anak tak telu, ada 20 tangan yang akan siap menolong nanti tu anak tak. Dek patut ditolong makokoy sama orang lain Pak, masih SD, tapi nanti dia akan dapat pertolongan pada saat nanti kuliah. Engkau tu matut tolong nih. Kita tidak pernah sangka nasabah adik cengen atau matuana loka di padana rupa tahu. Tapi siapa orang tua mau maaf waktu hidup. Dek nama dia sipata. Mereka orang perata tapi liwat seketa. Engkau timuta tapi liwat majana timuta nak cerita ki liwat mani dingkalinga. Maka mohon maaf, nak cerita mutoki tu matut tanah kok mati ki. Betul tidak? Menurut kita betul tidak? Jadi semua ini kembali kepada kita. Madece sipata anak tak manen runtui. Majak sipata tania tu tahu lain runtui tapi anak tak tahu runtui. Ya nanti biasa makan dah tahu. Iga anak rodo. Oh anak-anak. Paunya sena contoh. Kadang itu tahu. Oh. Padahal pak melok nasi pak nak kasih tahu tuan. Kok gimana? Melok si pak lah. Padahal pak si pak tuan. Tapi coba kayak ya ropan Rasulullah. Iga anak rodo, nasi anak anu, nasi ulala pada lebak makna siti de marapue baik pun anak ya roh. Ternyata kebaikanmu akan selalu diingat dan kejahatan yang kita lakukan pun tidak akan pernah dilupa oleh orang lain. Itulah nasihat yang mau diambil sebelum semuanya terlambat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Ya cara tanya mati tanah. Yang penting ada ilmu dan insya Allah lisuki nama dari ceto turut tamak dari lalu natita. Iya nanti diruntuh.
daripada ceramah 2 jam. Ada itu sekedar kata nu bahas ustaz. Akhirnya mari kita tutup takziahnya dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatih. Amin.